Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianus Raja, Prodi Rekam Medis dari Sekolah Tinggi Administrasi Malang, dan saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Yang pertama yaitu definisi sistem respirasi. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Atau bisa disimpulkan bahwa sistem respirasi sering kita kenal dengan sistem pernafasan. Anatomi sistem pernapasan. Saluran pernapasan atas dibagi menjadi tiga, yaitu rongga hidung atau kafum nasi, yang kedua pharynx, yang ketiga larynx. Saluran pernapasan bawah dibagi menjadi tiga juga, yaitu yang pertama trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru dan alveolus. Rongga hidung atau kafum nasi merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau pharynx. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian interior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum atau hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung dan penyaring udara, dan yang terakhir yaitu indera pencium dan resonator suara. Faring atau pharynx, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagian jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring yang pertama yaitu menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Yang kedua menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing atau tembayung. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Fungsi laring yang pertama yaitu menghasilkan suara, yang kedua mengarahkan makanan masuk, yang ketiga melindungi saluran pernapasan, yang keempat menghubung faring dan trakea, dan yang terakhir yaitu respirasi. Trakea berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetap fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi trakea, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru.
Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat enzim tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan pulmon dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri atau pulmon sinextra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, yaitu disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung meliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut, dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu pengembangan dan pengepisan. Alveolus. Yang pertama, di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadi difusi gas. Yang kedua, merupakan saluran akhir dari pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Yang ketiga, pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan berkarbon dioksida dari darah ke udara bebas. Yang keempat, yaitu pertukaran ini dari secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih dari 300 juta alveolus. Diafragma. Suatu septum merupakan jaringan muskulotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Kedua, dasar dari rongga toraks. Yang ketiga, diafragma merupakan otot yang paling utama bernafas. Merupakan lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan bersarafi nervus phrygnicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian, yaitu arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.